Siap, Ibu. Shalom, Ibu Ana. Oke, shalom semuanya. Kita berdoa dulu. Hari ini ada Bu Anggoro yang akan kesaksian ya. Kita berdoa dulu. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami di acara Zoom pada malam hari ini. Ini acaramu, ini adalah agendamu. Bapak, berbicaralah kepada kami, sampaikan isi hatimu. Dan Tuhan, kami mau melihat pekerjaan-Mu dan kedahsyatan-Mu. Ketika kami mau melakukan firman-Mu, Tuhan, ada begitu banyak hal yang ajaib yang akan kami alami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau urapi setiap kami yang sudah bergabung di Zoom maupun yang akan bergabung. Tuhan, Engkau urapi kami semuanya. Berikan kami hati yang bersih dan kecerdasan ilahi sehingga kami bisa menangkap semua yang menjadi isi hati-Mu. Berkati koneksi semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan di dalam nama Yesus. Ambil alih ya Roh Kudus, kami serahkan acara ini dalam tangan-Mu, kami mengikat setiap kuasa kegelapan yang hendak mencuri kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Bu Anggoro yang mau. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Perkenalkan, nama saya Ati Anggoro, suami saya namanya Anggoro. Saya kenal Bu Ana atau Bu Cahyo itu di Jayapura ya, karena ibu-ibu wanita ikatan BRI ya, kita bertemu. Terus jadi otomatis saya panggilnya Bu Ana itu Bu Cahyo, dan Bu Cahyo panggil saya Bu Anggoro. Saya berkenalan dengan Bu Cahyo itu sudah 3 tahun ya. Bu Cahyo ngajarin saya baca firman, untuk praktek firman. Tapi kadang saya ini agak naik turun. Ya saya sadar bahwa saat saya turun itu iblis itu menguasai saya, bahwa udahlah nggak usah doa, nggak usah bangun pagi, baca firman, ya udahlah baca-baca saja. Terus terang saya begitu selama 3 tahun ini gitu. Terus sampai di satu titik yang saya ini merasa hidup saya tuh fine-fine saja, nggak ada masalah, baik-baik saja. Suatu saat itu posisinya saya yang males bangun pagi ya, padahal Bu Cahyo ngajarin kan bangun jam 2 pagi, bangun jam 3 pagi berdoa, itu pintu-pintu surga terbuka. Padahal satu juga sudah pernah merasakan loh doa pagi, tapi ya pas mungkin iblis menguasai saya udah malas, beberapa bulan tuh malas. Jadi baca ya sekedar baca saja. Terus suatu saat saya tuh ditelepon sama teman SMP saya. Dia menanyakan kabar saya kaget. Perempuan teman saya itu dulu nggak kenal deket loh, tapi kenapa tiba-tiba telepon? Kita SMP kan ada grup ya. Terus dia menanyakan kabar saya. Kabarmu gimana, Ti? Saya digituin. Oh, baik kabar saya. Kegiatanmu apa? Saya ditanya gitu, saya kaget. Loh, nanya kegiatan saya. Jadi kegiatan saya tuh ya cuma makan, tidur, udah nggak ngapa-ngapain, saya bilang gitu. Teman saya bilang gini, enak ya hidupmu ya. Terus saya udah mulai rasa, enak ya hidupku ya. Terus ternyata dia itu punya anak 5, ditinggal suaminya. Dia setiap jam 2 pagi bangun untuk bikin gorengan. Terus gorengan itu diantar ke warung-warung. Dia masih bekerja lagi di tukang gorengan. Dia masih kirim-kirim paket, tidak tolong temannya misalnya ambil laundry dong, masukin laundry. Dia masih seperti itu. Dia sampai rumah jam 5, jam 7 malam sudah bawa bahan untuk digoreng besok paginya. Setiap hari dia seperti itu. Dia bisa bilang hidupmu tuh enak. Singkat cerita, selesai telepon, saya tuh merasa tertampar. Jadi selama ini tuh Tuhan itu sudah memberkati saya. Saya itu nggak kekurangan suatu apapun, akan bisa apa aja tuh menurut saya ya, saya tuh diberkati gitu sama Tuhan. Tapi kenapa untuk bangun pagi jam 2 aja saya masih nawar-nawar sama Tuhan. Jadi kadang saya dibangunin pagi, saya nanti terus sampai mungkin ada masjid adzan setengah 5, saya tahu tuh setengah 5 tuh pasti saya nanti dulu lah, nanti baru jam 6 saya bangun. Nah sejak teman saya itu kayak ngingetin saya, itu saya berjanji bahwa mulai besok pagi saya harus bangun jam 2.
Saya mau minta maaf sama Tuhan bahwa selama ini saya itu terlalu nyaman, terlalu menyepelekan Tuhan. Dan benar, saya tuh nggak nyalain alarm. Bisa loh pagi itu saya bangun jam 2 dan saya bangun bisa ya saya itu jam 2 kemarin saya rasanya aduh ngantuk itu saya lawan ngantuk saya bisa bangun, saya berdoa. Ya Tuhan tuh baik banget. Saya minta maaf ya Tuhan, selama ini saya melupakanmu. Tapi Tuhan tuh tersenyum sama saya. Bukan kamu tuh kenapa kamu tuh sampai lupa yang sudah pernah kamu lakukan. Tuhan tuh bilang gitu. Ya Tuhan, saya mulai sekarang saya pokoknya mau bangun pagi. Padahal siangnya tuh kan saya juga ngapa-ngapain bisa tidur siang gitu loh. Pokoknya saya udah nggak, pokoknya Tuhan mulai sekarang saya pokoknya mau bangun pagi, mau berdoa. Terus saya selalu kan sudah jalan itu seminggu, 2 minggu. Saya mendoakan suami saya, mendoakan anak-anak saya, yang selalu rutin saya doakan ibu mertua saya, ibu saya doakan. Tuhan itu tiba-tiba ngomong gini loh, aku tahu keinginanmu, aku tahu kemauanmu, tetapi yang perlu kamu tahu, rancanganku atas hidupmu, atas hidup suamimu, atas hidup anak-anakmu, atas hidup orang tuamu, itu lebih dahsyat dari keinginan. Oh, saya tambah saya tuh Tuhan, saya nggak mau, saya harus setiap hari harus mohon ampun atas segala dosa-dosa yang saya lakukan setiap hari gitu Bapak Ibu. Saya bangun pagi, saya mohon, mungkin saya berbuat sombong atau apa, dan setelah saya rasakan, saya setiap bisa bangun pagi berdoa, baca firman, itu enak sekali loh, segala sesuatunya tuh mudah gitu loh. Misalnya anak saya kan 2 ada di Jogja, yang besar itu suatu saat pengen ke Solo, pengen weekend di Solo, yang kecil yang nomor 2 tuh nggak mau. Saya tuh gundah gitu, bingung gimana ya, aduh anak saya ini kalau pisah yang satu Solo Jogja gimana, padahal ibu mertua saya mau nganterin di Solo, tapi yang kecil tetap nggak mau. Udah mah aku nggak apa-apa, berani sendiri. Padahal dia tuh anak umur 14 tahun, masa ya di rumah sendiri, dia nggak pernah pisah sama saya. Terus Tuhan tuh bisa ngomong gini loh, itu kan malam, sudah tidur saja, besok jam 2 pagi kamu bangun, aku yang ngurus, aku yang ngatur. Tuhan tuh ngomong gitu loh. Udah saya nurut sama Tuhan, saya tidur, bangun pagi biasa jam 2, jam 3 saya doa. Terus paginya jam 7 saya iseng di grup keluarga itu nanya gimana jadi ke Solo. Itu tuh anak saya yang nomor 1 yang ngotot mau ke Solo, dia bisa bilang enggak mah, aku nggak jadi ke Solo, soalnya temanku yang Jayapura yang sekolah di Magelang itu di SMA Taruna ada 2 orang mau main ke Jogja, aku mau ketemuan. Dalam hati saya, bener kan, kalau segala sesuatu itu diserahin sama Tuhan itu berjalan dengan baik. Terus ada lagi Bapak Ibu, saya tuh pernah memimpikan ya kayak berharap itu saya itu bisa bagi-bagi makanan ke ya mungkin orang-orang yang nggak mampu, atau saya punya warung nasi gitu ya. Lalu Ibu saya pindah di Lampung ini, di lingkungan sini Citra Garden ini, ternyata ada yayasan di gereja yang mengadakan makan siang murah setiap hari Rabu siang, dan saya dengar ada yang cerita-cerita gitu, saya bilang gini, saya ikut boleh nggak? Oh boleh, ikut aja nggak apa-apa. Terus gimana? Saya harus donasi? Oh nggak perlu, donasi sih sudah ada, kita tinggal nyiapin aja makanannya, datang jam 10, nanti jam 1-an selesai. Dan saya pertama ikut tuh bulan Agustus waktu saya ulang tahun tuh tanggal 24. Itu benar-benar Tuhan tuh seperti membuka semua. Jadi misalnya ada orang yang itu kan harga 4.000 dapat nasi, sayur, lauk pauk, dapat es, pokoknya lengkap deh. Jadi 4.000 itu murah sekali. Ada orang yang dengan semenang-menang 4.000 saya dapat apa? Saya tuh gitu. Dalam hati saya tuh dalam hati saya ini Tuhan kayak ingetin dulu, kamu kayak gini nih loh, udah tak berkatin, udah tak kasih enak, tapi kamu masih mentang-mentang kesini aja. Ya dengan tantanya jawab si ibu itu, oh Bu dapat nasi, dapatnya dengan ya misalnya ramah gitu loh, karena kan saya tahu dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Tapi ya nggak semua orang seperti itu, dia bapak-bapak bisik-bisik ke saya dong nasinya dibanyakin, ada yang kayak gitu, saya semalam makan. Luar biasa lah, pokoknya Tuhan itu membuka semua hal-hal
apa ya, orang-orang di dunia itu seperti ini loh adanya. Kamu tinggal pilih yang mana. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan saya berkati. Kalau kamu berbuat jahat, ya kamu akan binasa. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu, kesaksian saya. Mungkin saya cengeng ya, ini gampang nangis. Begitulah kesaksian saya yang sebenarnya masih banyak sih hal-hal yang saya ceritakan mungkin lain kali. Bisa saya ceritakan kembali. Saya serahkan ke Bu Ana. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bu Anggoro buat kesaksiannya. Dahsyat ya. Nikmat sekali hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, memang seringkali kita masih suka nawar ya. Tapi Tuhan itu sabar sekali. Dia adalah Allah yang memang Allah yang penuh kasih dan dialah kasih. Ya, jadi bagaimana kita mengimbangi kasihnya? Ya, kita harus mengasihi dia dengan cara apapun. Oke, yuk kita mulai belajar. Siapkan catatannya. Minggu depan siapa yang mau kesaksian, boleh japri saya atau japri di grup ya. Saya mau kita grup ini benar-benar mengalami progres, mengalami Tuhan real, sehingga lewat kita ketemu dengan Tuhan, kita juga akan membuat orang-orang di sekeliling kita yang belum kenal Tuhan, mereka akan kenal Tuhan lewat hidup kita. Itu tujuannya ya. Nah, jadi jangan lama-lama ya prosesnya Bapak Ibu semuanya. Jangan lama-lama itu maksudnya gini, Bapak Ibu kalau lagi di proses Tuhan manut aja. Terus segera dikerjakan apa yang harus dikerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Nanti supaya apa? Pemrosesannya cepat dan makin bertumbuh dan mengalami Tuhan, tenggelam di dalam Tuhan, maka setelah kita dipenuhi dengan Tuhan, kita akan menjadi saluran berkat buat sekeliling kita. Itu pasti. Itu pasti. Ya. Dan jangan lama-lama prosesnya ya. Hari Tuhan sudah mau dekat ini. Oke. Hari ini kita belajar tentang poin-poin penting di dalam kitab Wahyu. Ya, saya memberi judul adalah poin-poin penting di dalam kitab Wahyu. Nanti mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya apa yang saya sampaikan ini. Kenapa kok tidak seperti penyampaiannya seperti orang lain, seperti mungkin hamba Tuhan yang lain ya. Saya mau Bapak Ibu menangkap hari ini. Sebelumnya beberapa minggu yang lalu saya pernah share tentang 7 prinsip utama, masih ingat ya? 7 prinsip utama masih ingat? Itu harus menjadi kerangka berpikir kita, kerangka kita di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Seperti waktu Tuhan Yesus berkata, kamu membangun bangunan di atas dasar batu karang yang teguh. Maka pada waktu terjadi banjir, rumah itu tetap berdiri tegak ya. Nah, rumah itu pondasinya batu karang yang teguh gitu kan. Ada kerangkanya. Kerangkanya apa? 7 prinsip utama yang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ya. Saya harap semuanya belajar sungguh-sungguh ya. Saya ini nggak asal-asal ngajar ya, karena apa yang sudah Tuhan bentuk di dalam hidup saya mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya supaya apa? Pengiringan kita di dalam Tuhan itu ada dasarnya, ada kerangkanya jelas. Ya. Yang pertama, kemarin yang 7 prinsip utama ini belum masuk kitab Wahyu ya. Harus selalu berapi-api, revival ya. Berapi-api. Waktu engkau dengar firman, engkau pastikan responmu itu sangat antusias. Jangan adem-adem aja. Antusias. Jadi waktu ada hamba Tuhan menyampaikan firman, engkau harus berespon dengan kata-kata amin. Yes, terjadilah dalam hidupku. Ya, itu harus yang namanya respon itu harus selalu ada. Itu menunjukkan bahwa engkau masih ada apinya. Tapi kalau engkau dengar firman santai aja itu ya bahaya. Apalagi kalau sudah ngantuk. Nah, itu yang bahaya. Yang kedua ada hidup di dalam roh. Yang ketiga kehidupan yang selalu berkemenangan. Ya, hidup di dalam roh, jangan hidup di dalam daging, ya kan? Ini pelajaran-pelajaran yang selalu setiap kali kita ajarkan.
kehidupan yang selalu berkemenangan sebab Roh Kristus ada di dalam kita. Kemudian yang keempat, membangun manusia roh, ya, membangun manusia roh, bahasa roh gitu ya. Terus worship, doa. Yang kelima adalah pastikan bahwa kita ini mengerti bahwa kamu, saya, Bapak Ibu semuanya ciptaan baru, Christ in you, ciptaan baru. Yang keenam, pastikan engkau belajar mendengar suara Tuhan. Oke? Mendengar suara Tuhan. Di kitab Wahyu sebentar-sebentar berkata, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh, ya. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, setiap kali pesan Tuhan mau selesai terhadap jemaat-jemaat selalu disampaikan hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Jadi mendengar suara Tuhan itu wajib dan harus belajar. Seperti Bu Anggoro sudah bisa mendengar suara Tuhan, ya memang tidak audible. Percayalah, Bu Anggoro mendengarnya tidak audible. Tetapi Bu Anggoro mendengarnya di dalam hati, di dalam pikiran, intuisi, perasaan. Betul ya Bu Anggoro? Kan nggak audible ya? Ya Bu. Nggak audible. Tapi memang kadang-kadang Tuhan berkata-kata dengan audible itu memang kadang-kadang seperti itu. Yang ketujuh adalah kita ini adalah bait Allah. Kita ini gereja yang akan mengubah keluarga, mengubah sekeliling, mengubah lingkungan. Nah, poin-poin penting ini harus kita terus bawa kemanapun saat kita ibadah, saat kita kehidupan sehari-hari. 7 poin itu harus kita selalu ingat. Mari kita mulai di kitab Wahyu. Ya, poin penting di dalam kitab Wahyu. Pertama, jangan sampai kaki Dianmu diambil. Wahyu 2 ayat 4-5. Sepertinya Mbak Novi belum ikut bergabung ya. Saya rasa mungkin karena ada kesibukan di kantor atau kenapa saya nggak tahu. Kalau ada yang mau bantu membaca, Wahyu 2 ayat 4-5. Wahyu 2 ayat 4-5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Poin penting dalam kitab Wahyu, buat kita semuanya, perhatikan, buat kita semuanya, KKS, jangan sampai kaki Dianmu diambil. Kaki Dian itu apa toh? Kaki Dian itu kandil atau pelita, ya. Kalau kita ingat pelita, ingat apa? 5 wanita bijaksana, betul ya? Dan 5 wanita bodoh. Yang 5 bodoh kehabisan minyak, ya. Yang bijaksana masih punya minyak, dan itu yang dibutuhkan adalah nyala apinya, bukan minyaknya. Minyaknya itu urusan saya, urusan Bapak Ibu semuanya. Yang dicari Tuhan apimu. Nah, orang yang pelitanya diambil, artinya dia sudah tidak ada kaki Dian di dalam hidupnya di dalam kegelapan. Ya, hidupnya di dalam kegelapan, hidupnya di dalam kecemasan, hidupnya di dalam ketakutan, keruwetan yang luar biasa. Nah, api ini supaya selalu menyala dibutuhkan yang namanya minyak. Minyak itu bicara apa? Engkau terus-menerus datang kepada Tuhan, terus-menerus terhubung dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Makanya tidak bisa yang namanya sharing minyak di hari-hari terakhir. Ya, di hari-hari terakhir nanti semua orang akan disuruh untuk intim saja dengan Tuhan. Stay aja di rumah, stay aja dengan Tuhan, ya. Hari-hari terakhir menjelang Tuhan datang. Dan ada nanti orang yang sangat kebingungan, doakan saya, ajari saya, telat. Sekali lagi, di hari nanti menjelang Yesus datang, akan ada orang-orang yang bingung,
pusing, cemas, ya kan? Dan dia minta doakan saya dong, doakan saya. Dia panik, dia harus mencari hamba-hamba Tuhan dan tidak ditemukan hamba-hamba Tuhan karena mereka masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri dengan Tuhan. Karena sudah disampaikan di dalam firman Tuhan bahwa nanti tidak bisa sharing minyak. Kamu, saya, Bapak Ibu harus punya minyak sendiri-sendiri. Hubungan intim sendiri dengan Tuhan. Nah, ini makanya saya selalu ingatkan hari-hari ini mumpung masih masa tenang, belajar mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, tidak mengandalkan siapapun, tidak mengandalkan hamba Tuhan, boleh tetap ibadah, tetap apa namanya? Berkumpul-kumpul gitu ya di dalam ibadah memang harus. Tetapi pastikan bahwa kita memiliki hubungan sendiri dengan Tuhan. Ya. Jadi tadi sekali lagi jangan sampai kaki dianu diambil karena kehidupan orang yang kaki dianya diambil itu mereka terlalu banyak masalah dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Ciri-cirinya apa? Hidupnya selalu di dalam khawatir. Apakah hari-hari ini ada orang-orang yang diambil kaki dianya ada banyak? Jadi di roh ya bicara di roh ya. Di roh kondisinya sangat gelap. Dan hidupnya selalu di dalam takut, khawatir, cemas, ujung-ujungnya dia apatis. Ya, ujung-ujungnya dia apatis dan selalu salah dalam mengambil keputusan karena tidak ada terang Tuhan. Kalau ngambil keputusan itu salah terus gitu loh. Ujungnya apa? Rugi. Ujungnya apa? Gagal. Ujungnya apa? Ya, segala sesuatu yang tidak ada keberhasilan sebab kaki dianya sudah diambil. Bagaimana jika kaki dianya sudah diambil seperti itu dan hidupnya di dalam kesemrautan adalah bertobat. Ya. Bagaimana? Bertobat. Oke. Kita buka di Mazmur 119 ayat 105. 119 yang sudah ketemu boleh dibacakan. Karena hari ini kita nggak ada yang share ini. Tata share apa ini? 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apakah orang yang kaki dianya diambil itu sudah tidak bisa melayani? Masih bisa loh melayani, masih bisa sharing firman. Tetapi firman-nya yang dia tangkap itu dia tidak bisa menjelaskannya dengan akurat ya. Jadi firman-nya tidak disingkapkan gitu loh. Mereka hanya membaca firman sebagai rutinitas agamawi, tapi tidak ada pemahamannya karena firman-nya tidak disingkapkan. 119 ayat 130 masih Mazmur di 119 ayat 130. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang dan memberi pengertian kepada orang-orang yang bodoh. Saya ulang, bila tersingkap firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi meskipun kita ini kondisinya bodoh, apabila ada firman di dalam hidup kita, dan firman itu disingkapkan itu diwahyukan oleh Roh Kudus, dijelaskan, dibukain, dibukain. Oh dulu aku tuh nggak ngerti loh maksudnya ayat ini apa sih. Oh sekarang saya paham. Nah itu disingkapkan. Ya, sehingga firman yang disingkapkan ini nanti akan menjadi pelita buat kakinya. Hidupnya akan diterangi oleh firman Tuhan. Nah, orang-orang yang kaki dianya diambil, repot. Hidupnya di dalam kegelapan. Ya, apapun yang dilakukan tidak berhasil. Selalu cemas, selalu takut. Nah, mari sekali lagi poin yang pertama adalah jangan sampai kaki diamnya diambil, ya.
Kok bisa kaki dianya diambil ya? Oleh karena dosa pelanggaran yang tidak diselesaikan. Waktu kita terus berkeras dengan dosa kita, lama-lama kita seperti ada selubung. Ya, karena apa? Iblis ambil alih atas hidup seseorang yang tidak mau bertobat atas segala dosa pelanggarannya. Dia merasa sudah benar, dia merasa dia oke, baik-baik saja. Sampai iblis itu menutup dirinya. Yaitu dia kehilangan kaki dia. Yang kedua, poin yang kedua, prinsip-prinsip apa yang harus dipegang di dalam kitab Wahyu adalah yang nomor 2 adalah pakaian ya di alam roh. Perhatikan pakaianmu. Wahyu 16 ayat 15. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Beberapa Zoom yang lalu kita sudah pernah sering kali kita belajar tentang pakaian. Ya, pakaian itu di alam roh ya, di alam roh dan di jasmani. Di jasmani kita ini kalau kita mau pergi ke gereja ya berpakaianlah yang rapi ya, seperti orang memang mau menghadap Tuhan, jangan ke gereja seperti mau ke pub atau ke apa ya, klub malam gitu ya. Terus kemudian pakaian di alam roh itu bicara tentang kemuliaan Tuhan yang melingkupi kita. Waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa, kemuliaan Tuhan itu menutupi dia. Tapi waktu dia jatuh di dalam dosa, dia kedapatan telanjang dan mereka membuat baju yang dari daun-daun, tapi akhirnya Tuhan menggantikannya dengan kulit binatang. Ya, pakaian itu bicara kemuliaan Tuhan yang melingkupi kita. Nah, pakaian juga bicara tentang perbuatan-perbuatan kita. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Segala perbuatan kita. Waktu itu Yosua kedapatan jubahnya kotor ya. Terus kemudian malaikat menggantikannya dengan jubah yang bersih. Baju yang kotor itu membuat iblis nuntut di dalam hidup kita. Pakaian yang kotor di alam roh menunjukkan bahwa ada dosa, ada celah yang kita lakukan, dan itu membuat iblis nuntut. Di alam roh, iblis itu bisa sangat mudah melihat orang yang anak-anak Tuhan yang sedang jatuh di dalam dosa atau anak Tuhan yang hidupnya benar lewat baju yang dia pakai. Apabila dia telanjang di alam roh, nah itu iblis langsung berbondong-bondong tuh ngerjain dia. Ya, dosanya makin tambah. Ada juga yang belum sampai telanjang, yang cuma kena noda kotor sedikit gitu ya. Itu mungkin ada keinginan dosa, tapi belum sempat melakukannya. Tapi kalau sudah mulai sobek, itu berarti dia sudah melakukan dosa. Jadi masih ingat ya, itu sudah pernah kita pelajari bukan ya? Bapak Ibu ingat nggak? Kita sudah pernah belajar tentang pakaian. Yesaya 61 ayat 10, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Keselamatan itu apa? Darah Yesus sudah menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu, apabila kita sudah tahu saya ini dosa, saya ini habis melakukan satu kesalahan, Tuhan ampuni aku, basuh aku dengan darah-Mu yang kudus. Segera setelah kita menyadari kita dosa. Jangan sampai matahari tenggelam dan kita tidak menyelesaikan dosa kita. Nanti lama-lama akan menjadi terbiasa dengan dosa, tidak sensitif lagi. Ya. Nah, perhatikan Yudas 1 ayat 23. Yudas 1 ayat 23. Dicatat ya.
Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Garis bawahi, bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi pakaian itu bisa kotor, bisa bernoda, bisa rusak oleh karena apa? Keinginan-keinginan dosa. Hanya menginginkan pengen berbuat dosa saja membuat jubah kita kotor. Nah, ini kalau belajar kayak gini jadi lama-lama ngerti ya. Ternyata ngikut Tuhan itu tidak segampang yang kita pikirkan. Ya kan? Oh iya dong. Tetapi sebetulnya waktu kita ini sudah terbiasa mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan gitu ya, itu sudah menjadi style kita, lifestyle kita gitu loh. Kalau rasanya tuh, kok aku tadi barusan marah ya, aku pengen tuh menjitak orang itu loh karena dia keterlaluan. Cuma ngomong begitu aja, ya, cuma ngomong begitu aja, itu sudah yang namanya baju kita ini kotor. Karena jelas ya di sini ya, bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Hanya menginginkan berbuat dosa saja membuat pakaian kita kotor. Perhatikan pikiran kita, keinginan kita. Ya, teruslah sadari tentang Tuhan. Kesadaran akan Tuhan itu harus terus-menerus dibangun. Kesadaran akan Tuhan. Waktu kita ini terus terbiasa ya, kayak Bu Anggoro tadi. Engkau sadar bahwa Tuhan itu ada di sampingmu. Engkau bisa ngucap syukur. Lah ya dulu tuh loh, kalau kamu enggak kenal sama aku tuh makananmu ya kayak gitu tuh loh. Uang 4.000 itu bisa dapat apa sih? Tapi oleh karena anugerahku, oleh karena engkau mendapat berkat-berkat yang dari aku, engkau tuh bisa makan enak loh. Tanpa harus membayar. 4.000 itu dapat apa sih? Nah, tapi saya lihat di statusnya, makanannya ya rendang ayamnya segede-gede, wah segede-gede paha-pahanya putih-putih. 4.000 dapat kopi, dapat buah. Nah, itulah hidup bersama dengan Tuhan, anugerahnya sangat besar. Oleh karena itu yang namanya standarnya Tuhan juga luar biasa ya kan? Tapi kan banyak orang tidak paham itu. Hidupnya semaunya sendiri. Karena apa? Tidak belajar firman. Ya, orang yang makin belajar firman, makin mengerti standarnya Tuhan itu besar loh. Tapi anugerahnya juga besar. Kita dimampukan. Oke. Jadi perhatikan untuk masalah dosa ini ya. Perhatikan masalah dosa ya. Tuhan Yesus itu sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Setuju ya? Yesus sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Waktu kita mempersilahkan Yesus tinggal di dalam diri kita, otomatis yang namanya dosa itu nanti tuh nyingkir sendiri gitu. Jadi jangan dipikirkan bahwa susah ya hidup tanpa dosa. Enggak. Kan kau sudah undang Yesus di dalam kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ada patokannya firman. Otomatis kalau kita mendisiplinkan terus setiap hari. Firman. Pikiran kita firman. Hati kita penuh dengan firman. Yang namanya dosa itu sudah nggak kepingin. Nyentuh aja sudah nggak kepingin. Betul nggak? Yang betul kasih jempol. Saya mau semuanya merasakan yang saya rasakan ya. Nah, gitu. Ya. Jadi waktu kita mempersilahkan Yesus tinggal di dalam kita, karena Yesus sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut, maka sebetulnya dosa itu sudah kita sudah tidak kepingin nyentuhnya. Dan seringkali kita menyesal apabila habis melakukan dosa. Ya. Yang ketiga, meterai di dahi. Jadi sekali lagi, hal penting yang harus kita pelajari di kitab Wahyu. Yang pertama tadi apa? Jangan sampai
pelitanya diambil, kaki dianmu diambil oleh Tuhan oleh karena pelanggaran-pelanggaran akan dosa, kau kehilangan kasih mula-mula, kau biarkan tidak lagi bisa berdoa, tidak mau lagi baca firman, engkau bisa kehilangan pelitamu. Ya, yang kedua adalah jaga pakaian. Jangan sampai telanjang. Kenapa kok tidak boleh telanjang ya? Yesus itu kan raja di atas segala raja. Yesus itu di dalam sistem kerajaan itu pakaian juga diatur, betul nggak? Di dalam keraton-keraton itu bagaimana mereka harus berpakaian. Di dalam kerajaan Inggris pun juga diatur bagaimana mereka menantunya harus memakai baju-baju, make up-nya diatur, semuanya cara jalannya diatur. Nah, kerajaan surga pun juga memiliki yang namanya standar tentang pakaian, ya, pakaian keselamatan, jubah kebenaran, ya. Segera beresi apabila ada dosa di dalam kehidupan kita. Yang ketiga ya, berarti ya. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah meterai di dahi. Kita kasih tahu ya, nanti kalau sudah ada hal-hal yang saya sampaikan ini, wes nggak usah takut dengan yang namanya antikris. Nggak usah takut dengan yang namanya cawan murka. Meterai-meterai yang dibuka, kemudian sangkakala yang ditiup, nggak usah takut. Karena yang saya sampaikan ini sudah ada di dalam diri Bapak Ibu semuanya. Meterai di dahi. Wahyu 7 ayat 3-4. Wahyu 7 ayat 3-4. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohonan sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku-suku keturunan Israel. Enggak usah diperhatikan yang 144 itu siapa sih? Enggak usah diperhatikan itu, karena saya pun juga enggak tahu siapa tuh yang 144 atau itu bangsa Israel yang nanti pada waktu rapture tertinggal atau siapa. Yang penting di dalam dahi kita ini harus sudah ada meterai. Ya, meterainya adalah firman Tuhan. Nanti kita buka lagi. Wahyu 9 ayat 1-6. Wahyu 9 ayat 1-6. Saya bacakan di ayat yang keempat. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput dan bumi ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Jadi yang memakai meterai Allah di dahinya itu tidak akan mengalami yang namanya dirusakkan. Nanti di saat sangkakala ditiup, saat cawan murka dituang gitu, yang sudah ada meterai di dahi itu akan diluputkan. Ya, diluputkan. Nah, tanda meterai ini bicara tentang apa? Meterai ini apa? Meterainya itu apa? Meterainya adalah firman Allah yang hidup. Coba baca di Wahyu 22 ayat 4. Wahyu 22. Nah, lihat ya. Meterainya apa? Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Berarti di dahinya sudah ada meterai. Meterainya apa? Nama Yesus. Yesus Kristus. Di sini nih tanda salib ini loh. Salib itu kan Yesus Kristus kan. Yesus itu siapa sih? Firman Allah. Wahyu 19. Betul kan? Betul nggak? Wahyu 19. Ini Wahyu 22 ayat 4, tahan dulu deh. Wahyu 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup di dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Yesus itu Firman Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Wahyu 19 ayat 13 berkata, Yesus itu firman Allah. Yesus itu firman Allah.
Dan tadi dibilang di Wahyu 22 ayat 4, kembalikan di Wahyu 22 ayat 4, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya siapa? Yesus Kristus Sang Firman, akan tertulis di dahi mereka. Jadi malaikat itu tahu mana yang milik Tuhan, mana yang milik dunia. Keren ya? Keren nggak? Ini di sini ini ada nama Yesus Kristus, Firman Allah. Saya mau ngomong ya, Bapak Ibu semuanya. Waktu setiap hari yang kau pikirkan firman, 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 firman. Sebetulnya di dahimu itu sudah ada meterai dari Tuhan. Tapi kalau di sini nih pikiranmu isinya duit, 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 duit. Bukan milik Tuhan loh. Sekarang saya ajak semuanya bertobat. Jika di pikiranmu isinya tentang besok makan apa ya? Aduh piye bayar tagihan biaya. Waduh piye ya gimana ya? Anakku sekolahnya gimana ya? Piye. Di sini tuh nggak ada firman, berarti belum dimeteraikan jadi milik Yesus. Bertobat. Hari ini masih ada waktu untuk bertobat. Makanya saya tidak akan bosan untuk terus teriak-teriak, ayo firman, firman, firman. Sebagai apa? Supaya apa? Malaikat tahu bahwa engkau milik Yesus. Engkau milik Bapa di surga. Di sini ada firman. Ya. Wahyu 19 itu kan judulnya firman Allah ayat 11 sampai 16. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab, coba dibuka Alkitab bukunya ya. Saya suka kalau Bapak Ibu itu belajar firman pakai buku ya. Itu judulnya firman Allah. Nah, firman Allah ini cerita tentang Yesus Kristus gitu. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kudus. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan itu siapa? Yesus Kristus. Meterai di dahinya itu apa sih? Apa yang kau pikirkan? Firman. Di hatimu ada firman. Hatimu nggak ada pahit, sudah mengampuni. Firman. Firman ini berkata apa? Oh, aku disuruh mengampuni, aku disuruh mengasihi, aku disuruh memberkati, aku disuruh melupakan. Firman lagi toh artinya. Bukan kemarahan, bukan kepahitan, bukan kegeraman, kekecewaan. No. Hatimu dipenuhi juga dengan firman. Hati, pikiran, isinya firman. Waktu hati dan pikiran isinya firman, kelakuannya pasti sesuai dengan firman. Nah, itulah dia sudah dimeteraikan menjadi milik Yesus, dan orang-orang yang sudah dimeteraikan aman. Oke. Yang keempat adalah nama kita tertulis dalam buku kitab kehidupan. Jadi poin-poin penting dalam kitab Wahyu yang keempat adalah apa? Nama kita tertulis dalam buku kitab kehidupan. Wahyu 20 ayat 15, coba dibuka. Ada sini. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api.
Kalau yang ayat 12-nya, Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi ini jelas ya. Pastikan bahwa nama kita tertulis dalam buku kitab kehidupan. Daniel 12 ayat 1 sampai 2. Daniel 12. Ya, sudah ada di layar ya. Daniel 12 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam buku kitab. Barang siapa yang namanya tertulis di dalam buku kitab kehidupan, itu dia aman. Ya. Nah, terus bagaimana caranya supaya nama kita tertulis di dalam buku kitab kehidupan? Syaratnya cuma yaitu percaya sama Yesus Kristus, melakukan firman-Nya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi pelaku firman. Kita taat. Coba dibuka Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Yohanes 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Syaratnya supaya nama kita tertulis di dalam buku kitab kehidupan adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu perhatikan, apabila ada orang tua kita yang sudah sepuh-sepuh atau keluarga kita yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah sangat tua, dan mereka sedang sakit, terkapar di rumah sakit, sedang berada di ICU, tolong bisikan di telinga mereka, Pak, Bu, percaya sama Yesus ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Waktu dia ngangguk, namanya tertulis di dalam buku kitab kehidupan. Minta anugerah, Tuhan meteraikan dia menjadi milik Yesus. Meteraikan Tuhan, dia menjadi milikmu. Kan bisa. Ya, untuk orang-orang yang hidupnya sembrono, terus kemudian mereka berada di ICU, kejar mereka ya Bapak Ibu. Kejar mereka, doakan mereka, rampas mereka dari api neraka. Bagaimana caranya? Ada di kitab Yudas 1 ayat 23. Rampaslah mereka dari api neraka. Karena mereka ragu-ragu, rampaslah mereka. Terus suruh apa? Percaya ya Bu, Pak, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada orang-orang yang sudah sakit sampai terkapar, sampai sakitnya luar biasa. Tapi waktu dia mengerang kesakitan, yang ada keluar dari mulutnya adalah bukan ucapan syukur atau dia mengatakan Yesus, Yesus, no. Tapi semua yang pahit. Omelan, kemudian gerutuan, misuh-misuh gitu lah orang Jawa bilang. Ada yang seperti itu. Nah itu sangat berbahaya sekali. Karena apa? Sebentar dia akan meninggal, isinya mulutnya itu cuma makian gitu loh. Harusnya dia ngomong, Tuhan aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga apa? Waktu dia nanti tiba-tiba dia meninggal, namanya tertulis di dalam buku kitab kehidupan. Itu caranya menolong orang-orang yang mau meninggal begitu ya Bapak Ibu. Supaya apa? Surga makin diuntungkan dengan banyak lagi orang yang diselamatkan. Perhatikan di Yohanes 3 ayat 16 tadi,
bahwa Tuhan itu datang tidak untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang mengerti bahwa kita ini sudah diselamatkan. Ibu itu membahas kitab Wahyu, kenapa kok isinya tidak ada yang menakutkan? Betul enggak? Ada yang mau tanya gitu enggak? Gimana sih? Lah saya memakai dimensi cara pandang yang dari ruang tahta dong, ya kan? Marilah membaca kitab Wahyu dari dimensi ruang tahta. Maksudnya gimana? Lakonnya itu siapa toh? Yesus Kristus. Kitab Wahyu itu lakonnya Yesus Kristus. Jangan bilang antikris loh ya. Kita kan progres. Kita kan bukan antikris. Kita kan progres. Kita pro dengan Tuhan Yesus kan. Kalau kita sudah jadi satu dengan Tuhan Yesus, lakonnya atau pemeran utama di dalam kitab Wahyu itu adalah Tuhan Yesus, ya udah aman toh kita. Tinggal kita berjalan setiap hari selaras dengan firman. Maka ketika nanti terjadi yang namanya goncangan akan terjadi yang namanya malapetaka, penyakit sampar, akan ada yang namanya resesi, goncangan, kita aman. Sebab sudah menjadi satu dengan pemeran utamanya. Siapa pemeran utamanya? Yesus Kristus. Bisa nangkap? Ya, bisa nangkap. Jadi kalau nanti ada seminar akhir zaman, ya, nggak usah terlalu dibesar-besarkan itu. Ada yang meterai pertama, meterai kedua, terus sangkakala. Pokoknya 4 ini sudah ada di dalam kita ya. Pikiran kita isinya firman, hati kita itu sudah beres ya, isinya firman. Terus kemudian apalagi? Jadi nama kita sudah tertulis ya. Kita menjaga pakaian kita, ya kan? Terus apa? Selalu ada api di dalam diri kita. Ya, selalu ada api. Jangan sampai kaki dianya diambil. Nah, itu. Udah itu aman. Masa sih semudah itu? Lah, Bapak Ibu mau cari yang sulit ya, mau cari yang kayak apa lagi ya, monggo silahkan. Tapi saya memiliki pemahaman seperti itu ya, bahwa asal kita sudah menjadi satu dengan Tuhan Yesus ya, tinggal di dalam Tuhan Yesus, engkau ini ngerti jati dirimu sebagai mempelai Kristus, bait Allah, jati dirimu sebagai anak Allah, jati dirimu sebagai sahabat Allah itu aman. Ya kan? Terus setiap hari bangun hidupmu dengan 7 prinsip utama tadi. Setiap kau dengar firman, terus lakukan dengan antusias. Yes, amin. Revival ya, dalam hidupmu itu selalu ada api menyala-nyala. Ya, harus selalu ada semangat untuk merespons setiap firman. Hidup di dalam roh, dengar suara Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan. Engkau tahu bahwa engkau ciptaan baru, manusia baru yang hidup di dalam roh. Dan engkau ini bait Allah. Sudah, itu sudah aman banget. Itu sudah bisa mencicipi Yerusalem baru. Surga turun ke bumi. Percayalah. Saya merasakannya. Saya harap semua KKS juga nanti dibukakan pelan-pelan. Oh, ini toh yang dimaksud Bu Ana. Paham. Engkau menjadi orang-orang yang dibedakan. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang mau tanya? Jadi, cawan murka, bencana, itu hanya menimpa yang tidak ada materai di dahinya ya. Oke? Cawan murka, sama bencana, penyakit sampar, ada bisul-bisul. Wah, gitu tuh, ada yang ngeri-ngeri itu. Itu hanya menimpa orang-orang yang tidak punya tanda meterai sebagai milik Allah. Ya. Terus kalau ada begini gimana? Nah, ini yang sedang lagi tren. Ya. Aku ikut ibadah, meterai, dimeteraikan. Pokoknya hamba Tuhan itu memeteraikan kita. Satu-satu nanti dimeteraikan jadi milik Tuhan.
Engkau habis dimeteraikan, kelakuanmu tidak sesuai firman. Ini masih berlaku enggak? Enggak. Jadi, ya waktu kita sudah dimeteraikan jadi milik Yesus, kelakuan kita juga harus diselaraskan dengan firman. Yohanes 14 ayat 23, pegang itu. Karena engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti firman-Ku. Dan kami akan tinggal di dalam kamu. Aman. Ya. Mau ada goncangan-goncangan, kita sudah tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam aku, bahkan Bapa tinggal di dalam aku. Aman. Oke? Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya buka ruang pertanyaan. Bu, saya pikir itu Ibu mah ngajari sesuatu yang ngeri-ngeri itu loh Bu, yang ada sangkakala ditiup, ada antikris, ada ini. Mungkin bisa dibaca sendiri ya kan? Sudah kita bahas di setiap hari di KKS toh. Ya. Intinya kalau kita sudah menjadi satu dengan Tuhan Yesus, Yesus pemenang, kita juga lebih dari pemenang. Saya mau ngajari untuk teman-teman yang lagi sakit ya. Beberapa teman seperti Bu Sujowati, Ibu Lulu, Ibu Krisna, atau siapa lagi yang sakit saya nggak tahu. Di dalam dirimu ada roh yang berkemenangan, roh Kristus. Pelajari Roma 8 ayat 11 itu. Roh Kristus, roh kudus, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam engkau. Tubuh Yesus itu sudah rusak hancur-hancuran di atas kayu salib. Hari yang ketiga dibangkitkan oleh Roh Kudus. Roh yang membangkitkan itu juga ada di dalam tubuhmu. Oke? Ada di dalam tubuhmu. Jadi saat ini tubuhmu yang mulai sakit, mulai kena kanker, mulai kena ada benjolan-benjolan, katakan bahwa ada roh yang menghidupkan di dalam diriku, yaitu Roh Kudus yang menghidupkan Yesus di antara orang mati, diam juga di dalam aku, maka aku akan dihidupkan kembali. Organ-organ tubuhku disembuhkan, dipulihkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan itu. Ucapkan itu. Mau nanti dokter berkata datanya begini-begini, itu data. Pegang janji Tuhan. Ya. Yang harus terjadi adalah janji Tuhan yang harus dikenapi. Gitu. Ada lagi? Yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukup hari ini. Enggak ada yang mau bertanya nih? Ada yang mau didoakan? Oh, kita berdoa untuk Jakarta ya. Beberapa tempat sudah mulai tergenang air karena hujannya tuh nggak berhenti-berhenti. Biasa Jakarta kalau hujannya nggak berhenti itu mengakibatkan banjir di mana-mana dan bahkan ada yang sempat masuk di rumah ya. Kita berdoa hari ini semuanya ya. Terutama yang tinggal di Jakarta, mari kita berdoa supaya hujan berhenti. Itu ya. Pak Ardi Saputra, Bu. Oh Pak Ardi, oh iya. Gimana Pak Ardi? Minta didoakan, Feni sudah baik dan minum obatnya sudah rutin. Mohon akan lebih baik lagi sehingga sembuh total. Nanti tanggal 10 kontrol lagi. Iya Pak. Berarti Pak Ardi dan Ibu sekarang sudah bisa menikmati rumah yang nyaman ya? Ya sudah damai, sejahtera. Damai ya Bu Ardi? Iya. Sudah damai. Tadinya kalau minta itu dengan marah-marah. Mamanya disentak-sentak gitu. Sekarang sudah
normal, sudah halus, sudah biasa seperti Feni yang dulu. Ya, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Tetap obatnya tetap diminum. Iya. Begini dari saya. Waktu tadi Ibu mengatakan firman. Di situ saya mengatakan aku salah. Setiap hari aku cari duit. Itu yang saya lakukan. Saya mau merubah sekarang. Iya. Ini kena ya. Ada yang kena nih. Setiap hari yang kita pikirkan duit, sesuk mangan opo, sesuk waduh piye carane, aduh ini duitnya gimana. Itu berarti meterainya bukan firman lo ya. Hati-hati lah. Di dalam pikiran dan hatinya meterainya adalah duit. Duit itu berarti dunia. Duit itu mamon. Mamon itu setan. Wis gitu gampangnya. Mamon itu setan. Karena apa? Kenapa kok saya bisa ngomong mamon itu setan? Yesus berkata, seseorang tidak bisa punya dua tuan, Tuhan dan mamon. Lawannya Tuhan siapa? Setan iblis. Setan iblis. Nah, Yesus mengatakan setan iblis itu mamon. Berarti mamon, duit itu setan. Lah, tapi duit itu harus jadi hamba kita. Jangan tuan. Kita boleh kaya boleh, duitnya banyak harus. Karena apa? Kita harus menjadi berkat buat banyak orang. Tapi duit itu adalah hamba, ditaruh di bawah, bukan di sini. Di sini firman, di sini firman. Kalau di sininya duit, berarti ini ada iblis di atas kepalanya gini. Dia nanti iblisnya di situ, kencing di situ, mengakibatkan engkau menjadi depresi, sakit. Jiwanya sakit ya, depresi. Karena apa? Waktu iblis ditaruh di sini, karena kita mikir duit, dia iblis itu akan di sini, kencing di sini, sehingga apa? Cara berpikirmu jadi aneh. Ini diomongi firman tuh nggak nyambung gitu. Aku ngerti, aku seperti aku wis katam, mau soal Alkitab wis katam. Udah tahu aku udah ngelotok. Ciri-ciri orang yang ditunggangi itu gitu tuh. Orang iso dikandani. Tidak bisa ditegur. Saya merasa benar sendiri. Ya, hati-hati ya. Ya, begini Bu. Kalau saya itu gini, aku kepingin melakukan apa yang dikatakan oleh Alkitab, sabar dan lain sebagainya. Setiap firman itu satu ayat gitu, aku harus begini, itu ada keniatan begitu. Tapi di samping itu setiap hari aku harus berjualan nanti supaya aku laris gitu, tersisip begitu. Nah itu yang harus dibongkar Bu setiap hari. Waktu Ibu terus memikirkan aku harus jualan, aku harus bangun ini untuk ini. Itu Tuhan itu nggak ada di situ. Makanya makin susah hidupnya. Itu susah Bu. Hidup seperti itu susah, percayalah. Dan jangan diulang-ulang. Jangan diulang-ulang. Ya. Mari kita bongkar paradigma kita, cara berpikir kita. Bangun tidur pagi-pagi ya, mikirnya Tuhan. Tuhan, terima kasih pagi hari ini Engkau bangunkan aku. Tuhan, sertai aku ya, hari ini aku mau bekerja. Tuhan, aku mau bikin lumpianya berapa buah. Terus nogosarinya berapa buah ya Tuhan. Tuhan, aku harus bagaimana? Kayak gitu loh Bu. Begitu. Begitu, tapi mungkin ada rasa khawatirnya itu mungkin Bu. Nah, khawatir itu tadi karena kaki dianya jangan-jangan udah diambil loh. Ayo. Tadi loh, yang nomor 1 kaki diannya. Kaki dian. Jangan sampai kaki dianmu diambil. Oleh karena engkau kehilangan kasih mula-mula. Engkau sudah tidak lagi punya hubungan intim dengan Tuhan. Dulu engkau pagi-pagi bangun menyanyi, menyembah. Sekarang engkau tidak punya waktu lagi. Nah, engkau tidak punya waktu lagi intim dengan Tuhan. Sehingga apa? Itu di jemaat Efesus itu yang jadi di Efesus 2 itu ya. Engkau kehilangan kasih mula-mula. Firman Tuhan berkata,
engkau sudah terlalu jatuh di dalam dosa. Bertobatlah. Kalau tidak bertobat, aku akan mengambil kaki Dian. Waktu kita sudah tidak punya keintiman lagi dengan Tuhan, kaki Dianya diambil. Waktu kaki Dianya diambil, hidup kita peteng, gelap. Tidak bisa berpikir dengan jernih. Semuanya numpuk di sini. Engkau ketakutan, khawatir, cemas. Karena sudah tidak ada terang firman Tuhan. Sudah malas membaca firman. Nah, gitulah. Kaki Dian itu maksudnya apa? Kaki Dian itu pelita, menora, firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Sudah, kalau kita sudah tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, tidak punya waktu lagi bersekutu dengan Tuhan, malas baca firman, disitulah mulai terjadi yang namanya kegelapan. Dan ketakutan dan kecemasan. Gitu. Paham ya, Bu? Iya, terima kasih. Berarti sekarang harus bangun pagi lagi nyanyi kayak dulu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Pagi-pagi. Pagi-pagi nyanyi dulu, ngamen dulu sama Tuhan, ngamen dulu, merayu Tuhan dulu, ya kan? Jangan langsung ngerajangi berambang, ngamen dulu sama Tuhan, menyenangkan Tuhan dulu, ya kan? Ya, sip. Nah, ini mulai ada pertanyaan-pertanyaan. Coba dibacakan Tata atau siapa yang bisa membacakan? Buat Mauli. Dari buat Mauli, Bu Ana, saya mau tanya cara memahami firman bagaimana ya, Bu? Coba Tata dijawab. Jawab lah. Buat Mauli, ini yang biasa saya kerjakan ya. Jadi sebelum baca firman. Suaranya kurang keras, Mbak. Jadi sebelum baca firman, kedengaran ya? Jadi sebelum baca firman itu saya selalu berdoa, Tuhan berikan aku roh hikmat, roh pengertian untuk setiap kata-kata firman yang aku baca. Itu nanti ada sendirilah diberikan pengertian kayak gitu buat Mauli. Tapi kalau begitu melek baca itu tidak dapat apa-apa. Jadi memang harus kita itu ibarat tuh terhubung, minta dulu Tuhan berikan aku roh hikmat. Dan seringlah kita baca ini apa ya, nanti dicari ayatnya gitu. Atau kadang googling arti ini apa, arti ini apa. Itu memang kita harus terkoneksi dulu ya buat Mauli. Ibarat tuh kalau kita doa tuh kita nyolokin kabel dulu. Kalau kabelnya belum nyala, belum bisa paham. Lampunya belum bisa nyala. Ya, buat Mauli, ya, cara memahami firman bagaimana ya? Minta tadi Mbak Tata sudah kasih tahu ya. Berdoa Roh Kudus, ajari aku, terangi aku. Buatlah aku paham akan firman yang aku baca. Cuma ngomong kayak gitu. Waktu kamu ngomong Roh Kudus, yang datang ya Roh Kudus, bukan setan. Nah ini loh yang banyak orang nggak paham ya. Waktu saya teriak Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, yang datang tuh Roh Kudus. Karena kamu manggil Roh Kudus. Kalau kamu ngambil Roh Kudus yang datang setan, nggak mungkin. Karena kamu memanggil Roh Kudus. Roh itu penurut. Nah, seringkali orang nggak percaya. Waktu saya panggil Roh Kudus, oh iya Roh Kudus. Nah, apa iya itu loh? Nggak ada iman. Roh Kudus, ajari aku.
Aku mau membaca firman ini, Kejadian 1-2. Ajari aku. Tuhan, ini maksudnya apa toh? Roh Kudus, ajari aku. Cuma ngomong kayak gitu. Nah, itu kan berarti butuh waktu toh. Kamu harus menyediakan waktu, katakanlah bangun pagi, fresh itu. Lebih gampang nyantolnya daripada waktu sudah kesiangan bangunnya, buru-buru. Roh Kudus, iya apa ya? Roh Kudus, aku selak nyuci selak ini, nggak dengar itu, ya. Oke. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Ya. Kaki Dian itu maksudnya apa ya? Yaitu tadi kaki Dian itu pelita. Pelita itu firman Tuhan. Setiap hari baca Alkitab, bangun tidur langsung baca Alkitab, mau tidur baca Alkitab. Tidak hanya dibaca, tapi ayat-ayat yang sudah disingkapkan dan engkau kerjakan. Engkau menjadi bahan perenunganmu dan itu menjadi hidup di dalam hidupmu. Firman itu hidup di dalam hidupmu. Harus sampai seperti itu. Ya. Nah, itu berarti di dalam dirimu ada kaki Dian. Nanti kehidupan kita menjadi terang. Apapun yang kita lakukan tuh selalu ada jalan keluar sebab diterangi oleh firman. Coba perhatikan, ada orang-orang yang melakukan apa saja gagal. Gagal maning. Itu berarti jangan-jangan kaki Diannya sudah diambil. Karena dia hidup di dalam kegelapan. Ya. Tidak ada firman di dalam hidupnya. Oke, ada lagi? Ada lagi atau ada yang mau menambahkan? Buming mau menambahkan? Ayolah, sekali-sekali kau mengajarlah di sini. Ini kan saudara-saudaramu sendiri. Ayo. Kamu mau tambahkan? Sudah jelas, Bu. Udah jelas. Udah jelas banget. Tinggal prakteknya aja. Berarti bisa yang ngajari teman-teman yang masih ketakutan tentang akhir zaman ya. Tablen. Dicablek gini loh. Hei, ngapain lu takut baca kitab Wahyu kok takut dicablek gitu? Bangun. Jangan pingsan. Sadar gitu. Siuman. Lakonnya tuh siapa sih kitab Wahyu? Yesus Kristus. Karena kayu sudah bersama Yesus, ngapain itu takut? Iya. Ya kan? Ada pertanyaan lagi, Bu. Ada yang mau bertanya? Dari Bu Esther. Terus caranya gimana supaya kaki Dian itu bisa kembali? Bertobat sayangku. Apabila engkau tidak bertobat, aku akan mengambil kaki Dian. Bukan berarti harus bertobat. Coba dibaca di Wahyu 2 ayat 5. Dari ayat 4 sampai ayat 5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih mula-mula. Sudah tidak ada lagi jatuh cinta sama Tuhan. Hambarwati. Hambar. Sama Tuhan tuh nggak ada rasa gitu loh. Ya. Aku mencela engkau. Sudah malas baca Alkitab, malas berdoa, malas nyembah. Berarti engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Berarti ya bertobat dong harusnya. Nah, loh, perhatikan ya 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu loh. Itu kan bicara tentang pelita atau kaki Dian toh. Itu nek kaki Diannya mati karena kehabisan minyak kan ya dia juga ditinggal toh, nggak dibukain ditinggal sama mempelai laki-laki toh. Betul nggak? Jadi kalau kita sudah kehilangan cinta mula-mula, sudah tidak ada kasih sayang dengan Tuhan, sudah hambar beku.
beku dengan Tuhan itu beku. Yaitu kaki Dianmu diambil. Supaya kembali ya, engkau harus membangun lagi hubungan intim dengan Tuhan, beresi kepahitan. Segala sesuatu yang membuat beku itu biasanya karena kepahitan. Nggak bisa mengampuni. Susah. Melihat orang tuh salah terus gitu. Itu. Aja lagi. Di sini hujan. Ada lagi yang mau tanya? Ayo dong, tanya dong. Bu Kesiar ini, silakan bertanya. Nggak ada yang ditanyakan, Bu. Paham. Pinter-pinter ya KKS ya. Keren. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. KKS dahsyat. Nanti sebentar lagi semua ngajar ya. Buri. Keren. Ada yang mau didoakan? Ada Christine. Christine, kamu paham nggak apa yang saya sampaikan? Oh, tadi di pagi hari tadi ada pertanyaan ya, Bu. Saya rindu loh. Kayak dulu lagi saling menyapa. Sebenarnya setiap kami kita tuh saling menyapa loh. Ya kan? Curhat-curhatan. Gimana, Christine? Masalah jangan sampai kaki Dianmu diambil, aku sudah mulai ngerti. Jadi intinya tetap harus baca Alkitab setiap hari. Seperti itu, ya kan? Supaya tetap pelitanya tetap ada. Cuman yang kedua tuh kayak jaga pakaianmu, terus ketiga materai di dahi. Itu aku masih belum paham itu. Maksudnya kayak gimana itu? Jaga pakaianmu. Kita kan dulu pernah belajar kan. Pakaian itu bicara tentang kelakuan. Jadi gini loh. Kita kasih tahu ya. Di alam roh, ini di jasmani saya pakai baju kayak gini. Di alam roh, setiap anak-anak Tuhan itu memakai jubah putih bersih. Itu anak-anak Tuhan, hanya anak-anak Tuhan. Yang bukan anak-anak Tuhan itu mereka semua telanjang. Jadi iblis itu nggak ada urusan dengan orang dunia. Iblis itu urusannya dengan anak-anak Tuhan yang pakai jubah putih bersih itu loh. Dia mau melakukan apa saja supaya telanjang, supaya di roh itu kita tidak memakai jubah. Dengan cara apa? Engkau dibuat berdosa atau menginginkan hal-hal dosa. Pakaian bicara tentang kemuliaan Tuhan. Adam dan Hawa waktu jatuh di dalam dosa, dia telanjang. Ingat? Dia kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi baju itu bicara apa? Kelakuan kita, perilaku kita. Ya. Kalau kita ada dosa segera selesaikan supaya baju kita tidak bernoda, tidak sobek, tidak telanjang. Saya pernah waktu itu ngajari, yang bernoda adalah hanya menginginkan sesuatu untuk melakukan dosa. Yang sobek, yang dia mulai melakukan dosa. Yang telanjang, dia tinggal di dalam dosa. Ada pertobatan. Itu pakaian. Paham ya? Yang kedua tuh kayak jaga pakaianmu, terus ketiga ada suara. Oke. Yang selanjutnya materai. Materai itu tadi kan sudah saya jelaskan bahwa apa yang kau pikirkan, apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang ada di dalam hatimu. Kalau itu firman berarti sudah dimateraikan oleh menjadi milik Yesus. Tadi saya sampaikan bahwa Wahyu 19 itu firman Allah itu, firman itu adalah Yesus sendiri, ya kan? Terus di Wahyu berapa tadi? 22 ya. Ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya, nyanya besar, Yesus Kristus Sang Firman, akan tertulis di dahi mereka. Wahyu 22 ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Itu materai. Berarti materai di dahi kita harusnya apa? Firman. Firman itu siapa? Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman
itu bersama-sama dengan Allah firman itu adalah Allah sendiri. Wahyu 19 dibilang bahwa firman itu adalah Yesus Kristus. Kayaknya sangat ini ya. Harusnya paham. Sangat mudah dipahami. Yang keempat, pastikan bahwa nama kita tertulis dalam buku kitab kehidupan. Bagaimana supaya nama kita tertulis dalam buku kitab kehidupan? You percaya pada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus. Itu namamu tertulis dalam buku kitab kehidupan. Apakah nama kita bisa dihapus? Bisa. Waktu kapan? Menghujat Roh Kudus. Waktu kapan? Engkau meninggalkan Yesus. Dihapus. Demi seorang pacar engkau tinggalkan Yesus, namamu dihapus. Shalom Bu, mohon dukungan doa buat saya biar paru-paru dan tulang belakang saya sudah bersih dari kanker, batuk-batuk, sembuh, mujizat terjadi dalam hidup saya, kesembuhan terjadi. Amin, amin, amin. Sepakat, amin. Bu Sujawati. Dan buat siapa Bu Lulu, buat Bu Krisna, semua yang sedang sakit kanker, apapun itu, no way, hari ini aku berkata selesai semua penyakit kanker, selesai di dalam nama Yesus. Mari Tuhan urapi setiap ibu-ibu ini ya Tuhan yang sedang mengalami sakit Tuhan. Bu Lulu, Bu Sujawati, Bu Krisna, jamah ya Tuhan Yesus. Sembuhkan, pulihkan keadaannya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berikan organ-organ tubuh yang baru. Tuhan untuk tulang belakangnya Ibu Sujawati. Tuhan Engkau memberikan tulang belakang yang bersih, yang baru. Sum-sum yang bersih, yang baru dari surga. Tidak ada lagi kanker di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kanker dalam nama Yesus. Semua sudah dibakar dengan api Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kau diberikan paru-paru yang bersih, paru-paru yang baru, sehingga tidak ada lagi batuk-batuk. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. 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 Bu, kalau sudah dapat materai di dahi, apakah materai itu masih bisa hilang? Bisa. Dan kita kehilangan keselamatan? Bisa. Bisa. Waktu kelakuan kita tidak sesuai dengan firman. Jadi kan banyak orang Kristen itu yang sembrono gitu loh. Terus pokoknya percaya Yesus sudah dimeteraikan, aku sudah doa urapan-urapan, terus kelakuannya seperti orang dunia yang tidak tahu firman. Nah, itu bisa terhapus. Namanya juga bisa dihapus dari kitab kehidupan. Menghujat Roh Kudus itu bagaimana sih, Bu? Siapa yang bisa menjawab menghujat Roh Kudus? Silakan. Menghujat Roh Kudus itu gini loh. Saya sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan di mana saya itu dalam pengurapan Roh Kudus. Ya. Ada hamba Tuhan sedang bekerja dengan urapan Roh Kudus full. Terus ada orang mengatakan sesat. Namanya menghujat Roh Kudus. Apalagi ya sekitar begitu itu loh. Bu Ana, kalau kita lagi baca roh, gitu, terus padahal orang itu tahu kalau di Kristenan itu ada bahasa roh, itu kan bahasa surga toh. Tapi karena orang itu nggak senang sama kita, waktu kita berdoa bahasa roh, lah dia ngomongin sesat gitu, termasuk menghujat dia. Iya, bisa jadi karena itu levelnya belum sampai situ, dia nggak pernah belajar firman ya. Kasih lihat firmannya. Ibu punya Alkitab nggak sih, Bu? Enggak punya, tak kasih ya, Bu. Yuk kita belajar firman yuk, Bu. Loh, tak dudui. Kalau tak dudui itu apa? 1 Korintus 12 itu loh. Ini ada rupa-rupa karunia. Salah satunya adalah berbahasa roh. Ini ada, Bu, tak dudui. Enggak punya Alkitab, tak kasih Alkitab. Suruh belajar. Oke. Ya kan? Apakah itu disebut menghujat Roh Kudus? Itu karena dia belum sampai level ini, sampai ke situ. Ya. Tapi kalau sebagai seorang yang sudah membaca firman ya, ini sudah baca firman, dia tahu firman. Tapi waktu ada orang yang sedang memanifestasikan Roh Kudus, dia bekerja dengan urapan Roh Kudus. Terus hamba Tuhan itu tahu firman. Terus karena iri hatinya,
terus ngomong dia nah, berbahaya. Ya, sepertinya itu iri hatinya itu. Nah, itu berbahaya. Orang iso seperti itu gitu, jadinya akhirnya dia ya. Dia nggak bisa melakukan mukjizat. Ya makanya saya cuma keputusannya saya mengampuni dia, saya doakan supaya dia mengalami hal yang sama. Iya. Jadi itu sebetulnya juga cara iblis juga untuk membuat kabelmu, Bu Kesia, lepas ya, kabel apa, damai sejahtera. Supaya kehilangan damai sejahtera. Tenang aja. Pokoknya ya KKS harus selalu ingat kabel 3 kabel damai sejahtera. Hidup dalam kebenaran sukacita. Itu harus terus. Terus. Jadi mau orang mengatakan kita sesat, kita dikatakan A, B, C sampai Z, yang gue pikirin. Yang penting kabelnya nyolok terus. Tapi puji Tuhannya kalau dikatakan sesat malah di hati itu senyum-senyumnya gini. Ntar kamu juga sama-sama sesatnya. Tersesat yang sama. Belum tahu dia. Nanti kalau dia sudah tahu dia ketularan sesat ya. Betul. Iya. Terima kasih. Iya. Ya, kalau sudah dimateraikan itu bisa hilang. Kalau kita misalnya bertobat lagi, itu bisa nggak? Bisa kembali lagi gitu. Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Tuhan itu makasih tadi kan di Yohanes 3 ayat 16 tuh Tuhan itu datang tidak untuk menghukum, untuk menyelamatkan. Asal kau bertobat. Allah itu kasih. Baik banget loh Tuhan itu baik banget loh. Sing nggak baik itu kita ini loh suka menghakimi. Ya kan? Kita ini yang suka masih melihat kesalahan orang. Jadi kalau Tuhan itu baik banget. Mau kita bertobat itu langsung dibersihkan, clean dan dimeteraikan kembali. Waktu anak bungsu itu balik ke rumah bapaknya, betul? Itu kan langsung didapat sambutan yang luar biasa dari bapaknya kan, dipestakan, dikasih jubah yang baru. Nah, Carolina, siapa tadi yang bertanya tentang jubah itu? Waktu anak bungsu itu bertobat, dia langsung diberikan jubah yang baru. Itu bicara apa? Dosamu diampun. Waktu engkau balik, dikasih baju putih, jubah lagi, terus dipestakan, dikasih cincin. Gitu kan? Cincin yang bicara materai. Itu, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ibu lagi sakit? Iya, ini lagi flu berat nih. Oh, berat. Udah ini. Tenggorokan itu loh, Bu. Kalau lagi begitu nggak usah PCR, nggak usah COVID-an, nggak usah. Itu pilek biasa. Ya, ini kemarin karena banyak nyanyi itu loh, Bu. Banyak nyanyi. Nanti sebentar lagi kita ke Candi Rudal segera sembuh ya, supaya bisa nyanyi dangdutan nanti ya. Amin. Amin. Ada lagi? Dari Carolina, Bu. 1. Bagaimana cara menjaga baju kita? 2. Bagaimana cara mengatasinya kalau bajunya mulai robek-robek atau sudah sobek? 3. Bagaimana cara mengatasi orang yang sudah telanjang atau tidak punya baju lagi karena dosa mereka? Bagaimana cara menjaga baju kita? Baju itu bicara tadi loh, hubungannya dengan dosa. Ya kan? Ya supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, kita harus tahu firman. Waktu kita melanggar firman, itu berarti kita jatuh di dalam dosa. Waktu jatuh di dalam dosa, kita bajunya ada yang kena noda, ada yang mulai sobek, ada yang telanjang. Jadi bagaimana cara menjaga baju? Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan melanggar firman. Bagaimana cara mengatasinya kalau bajunya mulai robek? Bertobat, minta ampun. Ya kan? Terus, bagaimana cara mengatasi orang yang sudah telanjang, tidak punya baju karena dosa mereka? Kasih tahu. Suruh bertobat. Ya cuman itu caranya bertobat. Cuman itu aja bertobat. Misalnya
dosa yang paling besar yang membuat orang telanjang adalah dosa perzinahan. Begitu orang melakukan perzinahan, itu langsung dia telanjang. Nah, itu disuruh bertobat dari dosa-dosanya. Gitu ya. Siapa yang punya bukunya Mukendi? Dipelajari lagi. Itu sangat jelas tuh. Dijelaskan dengan sangat tentang alam roh. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup? Tidak ada lagi pertanyaan? Shalom. Ya. Beberapa hari yang lalu sama tadi pagi, saya sempat dapat pertanyaan dari seorang teman. Waktu teman saya itu terus terang dia itu kan agamanya itu kan Muslim ya, tapi dia pernah coba baca Alkitab. Nah, waktu itu dia pernah kasih pertanyaan ke saya, apa bedanya Tuhan Yesus dengan Isa Al-Masih? Nah, saya tidak berani menjawabnya karena saya nggak mau salah menjawab. Apakah bisa dibantu untuk pertanyaannya itu? Terima kasih. Ada yang menjawab? Apa bedanya Tuhan Yesus dan Isa Al-Masih? Itu satu pribadi yang sama ya. Kalau kita di kalender itu kenaikan Isa Al-Masih itu kan Yesus Kristus toh? Sama. Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu sama. Gitu. Caroline. Sama. Kalau misalnya gini, kamu nggak bisa menjawab, kasih ke saya nomor WA-nya supaya kita bisa ajari lebih detail lagi, gitu ya. Karena kan Christine, kamu gabung di KKS ini, kamu punya banyak mentor di sini. Kasih nomor handphoneku atau nomor handphone Tata atau nomor handphone siapa yang ada di sini yang bisa menjelaskan nanti supaya apa? Mereka juga menerima keselamatan. Oke? Ya, terima kasih. Sama-sama. Sama, Isa Al-Masih dan Yesus Kristus. Ada lagi? Tata, mari berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah mengurapi setiap kami sehingga mengerti apa yang Engkau bicarakan hari ini Tuhan. Untuk kami terus senantiasa menjaga gantang kami, menjaga kaki dian kami, untuk kami terus menjaga pakaian kami, untuk kami terus menjaga materai kami, untuk kami terus senantiasa nama kami tercatat dalam buku kitab kehidupan Tuhan. Tuhan, pimpin kami, sertai kami, jaga kami senantiasa atas keluarga kerajaan surga Tuhan, supaya kami menjadi pribadi yang Engkau inginkan, menjadi Kristus-Kristus kecil untuk orang-orang di sekeliling kami, dan menjadi berkat untuk mereka Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri Zoom ini, terus perbarui iman kami Tuhan, buat kami semakin segambar dan serupa dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat iman. Bapak, hari ini kami juga mengingat Feni, keluarga Pak Ardi. Engkau memberkati keluarga Pak Ardi ya Tuhan. Engkau memberkati Feni, sembuhkan total di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Ibu Prewanti.
Tuhan kau sembuhkan Ayu, Tuhan kau pulihkan keadaannya. Kami berdoa juga untuk seluruh keluarga KKS yang saat ini sedang mengalami sakit atau mengalami banyak penderitaan. Tuhan, Engkau tangan-Mu sendiri yang akan menjangkau mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan hari ini kami mau terima berkat-berkat yang daripada-Mu. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. 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 Thank you, Bu. Nah, semuanya. Ini waktunya kita sudah ya, sudah nggak direkod.